إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبالمحافظة على الصلوات لا سيما المكتوبات. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hendaklah senantiasa membasahi lisan kita, mengisi rongga anggota tubuh kita, menjadi ruh penyemangat dalam beramal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan walau tanpa kita meminta. Sebagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala walau terkadang sebagian nikmat tersebut kita gunakan balik untuk bermaksiat kepadanya. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita, tidak memutus nikmat tersebut. Itulah nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita semua. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang Nabi berpesan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa aktsiru alayya minas salati wassalami fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling mulia dalam satu pekan adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat dan taslim kepadaku, karena sesungguhnya salawat yang kita baca itu diperlihatkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat Masjid Babul Jannah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara peristiwa luar biasa yang menghiasi kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan satu peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sangat mutawatir dalam periode Makkah. Dalam ketika Nabi dakwah di Makkah, Nabi hidup di Makkah selama 13 tahun, kemudian hidup di Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Ada satu peristiwa yang riwayatnya sangat mutawatir, disampaikan oleh banyak sahabat pada periode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah. Peristiwa yang kita maksud tersebut tiada lain adalah Al-Isra wal Mi'raj. Adalah peristiwa Isra Mi'raj yang dalam beberapa kitab peristiwa ini Allah datangkan, Allah hadirkan pasca 3 peristiwa yang memilukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya paman beliau Abu Thalib, wafatnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Abu Thalib bukan sekedar paman yang membesarkan Nabi saja semata, tetapi Abu Thalib lebih daripada itu. Paman yang membacking dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada fase Mekah. Khadijah radhiyallahu anha bukan sekedar istri yang biasa, yang tatkala ia meninggal kemudian bisa digantikan dengan istri-istri yang lainnya. Tidak demikian. Khadijah radhiyallahu anha adalah backup penyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia percaya lebih dulu bahwa Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa yang memilukan yang ketiga sebelum terjadinya Isra Mi'raj ini adalah dakwah Nabi ke Taif. Nabi datang ke Taif, ke tempat yang tidak jauh dari Mekah,
untuk mendakwakan Islam, namun di sana Nabi dihinakan, di sana Nabi dicaci maki, di sana Nabi dilempari batu oleh penduduk Taif. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memberikan hiburan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, memberikan tasliyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu malam datanglah Jibril alaihi salam, kemudian mengawali dengan mencuci hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan kendaraan yang terbaik, kendaraan buruk, kendaraan yang luar biasa, yang kecepatannya tidak ada kendaraan yang mampu untuk menandinginya. Bahkan menurut fisikawan, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan buruk tidak bisa diterima secara akal kita. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan, Allah kisahkan dalam surah Al-Isra dengan mengungkapkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah awali dengan kata subhana karena peristiwa yang luar biasa. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Al-Quds, yang semoga Allah senantiasa menjaga Al-Quds, yaitu salam Baitul Maqdis. Di malam hari kemudian apa yang terjadi di sana? Sebelum Nabi Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa. Nabi mengimami para nabi dan rasul sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddamta lis-shalah fa shalla kullu man fis sama'i wal ard wa anta imam. Yang menjadi makmumnya adalah nabi 124.000 nabi. Yang menjadi makmum nabi adalah rasul 313 rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keistimewaan yang luar biasa. Lebih daripada itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Mi'raj diajak oleh Jibril alaihissalam untuk melewati langit, kemudian lapis-lapis langit, maka Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk beberapa orang-orang yang mulia, nabi yang mulia, rasul yang mulia. Sungguh demikian, suatu hal yang lumrah jamaah sekalian. Tatkala kedatangan tamu yang mulia, maka pun yang menyambutnya adalah orang yang mulia pun. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, penduduk bumi yang paling mulia. Maka tatkala Nabi dimi'rajkan melewati lapis-lapis langit, yang menyambutnya juga adalah manusia-manusia mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kita yakini maha bijak, Allah Al-Hakim yang segala keputusannya mempunyai hikmah-hikmah. Maka mungkin izinkan khatib menyampaikan beberapa hikmah dari nabi-nabi yang menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam di setiap lapisan langit. Di langit yang pertama Nabi disambut oleh Nabi Adam. Langit yang kedua Nabi disambut oleh Nabiullah Isa dan Yahya alaihi wassalam. Langit yang ketiga Nabi disambut oleh Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, dan langit yang ketujuh Nabi disambut oleh Ibrahim alaihissalam. Tentu penetapan Nabi ini mengandung hikmah yang luar biasa yang mungkin tidak kita ketahui hikmahnya. Maka di antara para ulama kita kemudian menyampaikan beberapa hikmah bagaimana Allah memilih senior baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kenabian, dalam kerasulan untuk menyambut makhluk paling mulia, manusia paling mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang pertama Nabi Allah disambut oleh Nabi Adam. Allah pertemukan dengan Abul Bashar, bapaknya para nabi. Seakan Allah ingin menyampaikan pesan kepada Nabi, wahai Muhammad, ini adalah bapak manusia, ini adalah Abul Bashar. Dulu ia ditempatkan di surga, namun ia keluar dari dalam surga, namun ia akan kembali ke dalam surga. Seperti itulah kelak engkau wahai Muhammad. Kemungkinan engkau akan diusir dari Mekah, engkau lahir di Mekah,
kemungkinan akan diusir dari dalam Mekah. Engkau akan diusir di Mekah, namun tenang saja wahai Muhammad. Sebagaimana Adam akan kembali ke surga dengan doa pertobatannya, maka engkau pun akan kembali ke Mekah. Bahkan Fathu Mekah kita kenal, membebaskan Mekah. Di langit yang kedua, Nabiullah Muhammad SAW disambut oleh Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Yang mana kedua nabi ini perjalanannya tidak jauh berbeda dengan Nabiullah Muhammad. Nabi Isa, Nabi Yahya dikejar, hendak untuk dibunuh, direncanakan untuk dibunuh, bahkan Nabi Yahya dibunuh. Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Allah memisalkan, menyerupakan seseorang yang sama dengan Nabi Isa. Kemudian Allah mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam. Pesan tersirat dari Allah menetapkan kedua nabi ini bahwa sama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya, kaum musyrikin merencanakan untuk membunuh Nabi, untuk menyetop dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menyelamatkan nabi-nabinya, Allah pun akan menolong baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ketiga yang menyambut Nabi di langit yang ketiga adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang kisahnya kita baca dalam surah Yusuf. Kisahnya sebagaimana kita tahu, dibenci oleh saudara-saudaranya pun, dijauhkan dari orang tuanya, dijauhkan dari keluarganya. Kemudian ia dituduh di Mesir, dijebloskan ke dalam penjara di Mesir. Namun apa yang terjadi dengan kisah Nabi Yusuf? Happy ending yang terjadi, akhir yang bahagia. Ia menjadi pemimpin Mesir. Demikianlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah ia diusir, ia dituduh, ia didustakan, namun kelak ialah yang akan memimpin Mekah, memimpin Madinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di lapis langit yang keempat, Nabi Muhammad disambut oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Tidak banyak yang kita tahu tentang kisah Nabi Idris. Namun cukuplah firman Allah dalam surah Maryam. Allah berfirman, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Kami tinggikan Idris di tempat yang tinggi. Demikianlah sebagaimana Allah meninggikan Idris, maka pesannya pun Allah meninggikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami akan mengangkat penyebutanmu, mengangkat namamu menjadi nama yang senantiasa diucapkan oleh umat. Di langit yang kelima, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Nabiullah Harun alaihissalam. Dan kita tahu kisah Nabiullah Harun. Dulunya bukan seorang nabi, tetapi diminta oleh Nabiullah Musa alaihissalam, minta kepada Allah, "Waj'alni waziran min ahli Harun akhi." Angkatlah Harun yang merupakan saudara saya sebagai nabi yang menyokong dakwahku. Maka demikianlah pesannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun sebagian masyarakat Mekah kaum musyrikin jahiliyah menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh akan ada penyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat Nabi yang akan membersamainya, bahkan hijrah menanti baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemaslahatan Rasulullah, kemaslahatan Islam, kemaslahatan risalah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang keenam, Nabiullah disambut oleh Nabi Musa alaihissalam, yang kisahnya persis tidak jauh berbeda dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Nabi Musa mempunyai dua periode dakwah di Mesir dan dakwah di Palestina, maka Nabi pun mempunyai dua periode dakwah di Mekah dan juga di Madinah. Pada langit yang ketujuh, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut oleh bapaknya para nabi, Abul Anbiya, dialah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yang mana menjadi pesan bagi baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merupakan uswatun hasanah. Di dalam Al-Quran tatkala Allah berbicara uswatun hasanah, maka Allah menyematkan kepada dua nabi, Nabiullah Muhammad dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam tasyahud kita, dalam salawat kita, senantiasa kita membaca daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan juga diikutkan kepada Nabiullah Muhammad, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jamaah sekalian sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin di antara beberapa hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan para nabi dan rasul tersebut untuk menyambut manusia yang paling mulia Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pesan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj setidaknya ada beberapa pesan. Di antaranya adalah al-muhasabatu 'ala salawat. Hendaklah kita muhasabah atas salat wajib kita, salat 5 waktu kita. Kita tidak berbicara salat-salat sunnah yang lainnya, tetapi salat 5 waktu kita sudah sempurnakah kita lakukan? Salat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Kalau ternyata ada di antara sholat tersebut yang lalai kita laksanakan, yang lupa untuk kita kerjakan, yang tidak kita kerjakan, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah dan berusaha kemudian mengqadha sholat-sholat tersebut. Walaupun kita tidak menafikan, di antara ulama ada yang mengatakan tidak perlu untuk diqadha, namun perlu untuk diikutkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Namun pendapat yang pertama tadi juga adalah pendapat yang kuat di antara kalangan para ulama. Yang kedua, pesan di antara yang dapat kita dapatkan dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tidak mengapa kemudian seseorang melaksanakan rihlah, melaksanakan perjalanan tatkala ia kemudian mulai futur dalam ibadahnya, mulai futur dalam dakwahnya. Namun rihlah tersebut tiada lain dimaksudkan untuk mengecas keimanan supaya bertambah tekadnya melaksanakan ibadah-ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.